Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan belajarnya dengan kondisi daring masih tetap semangat ya. Nah, baiklah, Ibu akan ngebahas materi yang kemarin, eh, penerapan metode penyusutan. Yang kemarin kan sudah dibahas metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, kemudian satuan unit produksi, jumlah jam kerja. Nah, yang terakhir yang belum dibahas adalah jumlah angka tahun. Pada dasarnya metode penyusutan ini hampir sama dengan saldo menurun ganda. Nih, Ibu kasih contoh soalnya. Pada tanggal 2 Januari 2014, PT Poras membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produksinya. Harga mesin tersebut 135 juta dengan nilai taksiran sisa atau nilai residunya sebesar 15 juta. Dan ditaksir mesin tersebut hanya mampu memproduksi sampai tahun keempat atau 4 tahun. Maka perhitungannya jumlah angka tahunnya itu kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah tahun keempat adalah semuanya 10. Kemudian dasar penyusutannya adalah 135 juta dikurangi nilai sisa residu 15 juta jadi 120 juta. Nah, ini kita buatkan tabel penyusutan per tahun. Tahun pertama, sisa tahunnya itu masih 4 ya. Karena apa? Karena belum mengalami penyusutan. Maka 4 dikurangi 0 adalah 4. 4 dikali 120 juta adalah 10 tahun. 4 dikali 120 juta dibagi 10 tahun adalah hasilnya 48 juta. Nah, ini penyusutannya kalau dari awal Januari sampai 31 Desember itu bisa menjadi beban penyusutan tahun tersebut, nilainya 48 juta. Beda hanya kalau digunakan di pertengahan tahun ya, itu beda perhitungan. Kebetulan ini digunakan dari tanggal 2 Januari atau dari awal Januari sampai 31 Desember, maka tarif penyusutan atau beban penyusutan tahun pertama itu atau tahun 2014 adalah nilainya 48 juta. Kemudian tahun kedua, sisa tahunnya itu 4 dikurangi 1. Kenapa 1? Karena sudah digunakan selama 1 tahun, maka sisanya 3 tahun. 3 kali 120 juta dibagi 10 tahun hasilnya 36 juta. Nah, ini untuk tahun 2015 masih sama dari 2 Januari sampai 31 Desember 2015. Kemudian tahun ketiga, nah 4 dikurangi 2 tahun. Kenapa 2? Karena sudah 2 tahun mengalami pemakaian, sisa 2 kali 120 juta dibagi 10 tahun hasilnya 24 juta. Nah, ini nilai penyusutan untuk 2016 itu nilainya 24 juta. Kemudian yang terakhir adalah sisanya 1. Kenapa 1? Karena sudah digunakan selama 3 tahun, maka hasilnya 1 kali 120 juta dibagi 10 tahun hasilnya 12 juta. Maka penyusutan untuk tahun terakhir adalah 12 juta. Nah, ini penyusutannya atau tabel penyusutannya kalau digunakannya dari awal Januari, tetap perhitungnya seperti ini. Beda halnya kalau digunakan di pertengahan bulan. Nah, untuk jurnal sama depresiasi untuk jurnal ini masih sama ya, jurnalnya depreciation expense pada accumulation depreciation. Nah, dengan jumlah untuk tahun 2014 adalah 48 juta. Kemudian contoh soal penyusutan untuk metode jumlah angka tahun soal kedua ya. Ini masih sama dengan soal yang tadi, tetapi digunakan di pertengahan tahun atau pada tanggal 2 Agustus 2014. Nah, ini perhitungan masih sama seperti tadi. Kita buatkan tabel tarif penyusutan per tahunnya. Hanya saja di sini kita hitung untuk beban tahun 2014. Nah, beban tahun 2014 kita gunakan dari tanggal 2 Agustus sampai 31 Desember itu 5 bulan. Maka penyusutan tahun 2014 itu 5 bulan kali 48 juta dibagi 12 bulan yaitu 20 juta. Kemudian penyusutan tahun 2015. Pemakaiannya kan 1 tahun dari awal Januari sampai 31 Desember 12 bulan atau 1 tahun, maka perhitungannya, nah sisa penyusutan tahun pertama
atau tarif pertama itu kan masih ada sisa, baru dipakai 5 bulan. Nih, 5 bulan, kemudian 7 bulan lagi dikali 48 juta, dibagi 12 bulan, nilai 28 juta. Kemudian kekurangannya kita ambil dari tarif tahun kedua, 5 bulan dikali 36 juta, dibagi 12 bulan, hasilnya 15 juta. Maka jumlah penyusutan tahun 2015 adalah 43 juta. Kemudian untuk penyusutan tahun 2016, yaitu sisa penyusutan tahun kedua atau sisa penyusutan tarif tahun kedua 7 bulan dikali 36 juta dibagi 12 bulan, hasilnya adalah 21 juta. Kemudian kekurangannya adalah 5 bulan dikali 24 juta dibagi 12 bulan. Nah, 24 juta ini adalah kita ambil dari tarif tahun ketiga. Kemudian hasilnya 10 juta kita jumlahkan, yaitu untuk beban penyusutan tahun 2016 adalah 31 juta. Dan seterusnya untuk perhitungan. Untuk jurnal itu sama saja ya jurnalnya. Setiap tahunnya itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan dengan nilai atau jumlahnya itu sesuai tahun yang sudah dihitung. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk metode penyusutan. Nah, berikutnya adalah KD 3.15, itu mengevaluasi pengeluaran untuk pemeliharaan pengembangan aktiva tetap sampai penghentian aktiva tetap. Kemudian 15-nya membuat keputusan pengeluaran pemeliharaan pengembangan aktiva tetap dan penghentian aktiva tetap. Dalam perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap, ada fase penggunaan aktiva tetap setelah fase perolehan aset tetap. Pada fase penggunaan aktiva tetap ini, aktiva tetap diharapkan menghasilkan output dan memberikan hasil kembali atas semua biaya yang pernah dikeluarkan pada saat atau pada masa perolehannya. Intinya membeli aktiva harus menghasilkan sesuatu. Semua aktiva tetap pada fase pemanfaatannya butuh biaya agar bisa dioperasikan, agar mendapatkan output yang diinginkan. Uang yang dibayarkan ini oleh akuntansi disebut dengan biaya atau beban dan atau harga pokok atau cost. Saat aset dijalankan, ada dua kemungkinan, adanya pengeluaran untuk perbaikan maupun untuk pemeliharaan. Nah, maintenance, kemudian adanya penurunan fungsi atau berkurangnya umur ekonomis, akuntansi menyebutnya sebagai penyusutan atau depreciation. Ada beberapa kegiatan yang biasa terjadi pada saat aktiva digunakan: pemeliharaan, perbaikan, penggantian komponen, turun mesin, yang semuanya memerlukan biaya. Nah, yang pertama adalah pemeliharaan atau maintenance. Ada pemeliharaan atau maintenance adalah tindakan yang bertujuan hanya untuk membuat aktiva bisa berfungsi normal seperti biasanya. Segala bentuk pengeluaran sebaiknya dijadikan biaya atau beban di periode pada saat biaya maintenance tersebut dikeluarkan. Contoh kasusnya, untuk memberikan oli pada mesin produksinya, seperti biasanya PT ABC mengeluarkan uang 400.000 serta membersihkan mesinnya. Pada kasus tersebut sudah sangat jelas bahwa PT ABC mengeluarkan kas untuk menjaga agar mesin produksinya bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Pengeluaran atas biaya tersebut dicatat dengan jurnal Office Maintenance pada kas dengan nilai 400 juta atau biaya atau beban pemeliharaan kantor pada kas 400 juta. Kemudian ada perbaikan aktiva tetap atau refire. Perbaikan adalah tindakan yang di mana aktiva tetap tersebut mengalami kerusakan. Nah, ini yang pastinya nilainya lebih besar daripada pemeliharaan. Apabila aktiva tersebut bisa berfungsi secara maksimal jika dilakukan tindakan perbaikan terlebih dahulu. Nah, dari soal perbaikan aktiva tetap, Ibu akan memberikan soalnya dengan merujuk ke soal yang di atas. Ternyata saat teknisi mulai akan memasukkan
oli, diketahui komponen saluran oli mesinnya bocor, terkena korosi, sehingga oli mesin tersebut tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Untuk itu, PT ABC mengeluarkan biaya tambahan untuk mengelas bagian mesin tersebut dengan nilai 600.000. Maka jurnalnya itu adalah untuk yang nilainya besar dan bisa memperpanjang usia penggunaan, maka dicatat ke dalam akun akumulasi penyusutan. Kenapa? Karena ini akan mengurangi akumulasi penyusutan. Jadi untuk yang sifatnya menambah usia penggunaan dengan mendebet akumulasi penyusutan mesin, atau bisa juga dengan menambah harga perolehan mesin. Jadi akunnya ada dua pilihan, bisa masuk ke akumulasi penyusutan mesin dengan mengurangi akumulasi, bisa juga menambah harga perolehan mesin dengan memasukkan akun mesin. Kemudian untuk yang nilainya 400.000, karena ini sifatnya perawatan, maka jadikan sebagai biaya perawatan atau akunnya itu office maintenance dengan nilai 400.000. Maka kas yang dikeluarkan adalah totalnya dikredit 1 juta. Kemudian penggantian komponen aset, udah jelas ini adalah mengganti komponen aset. Contohnya, ditemukan bahwa wiper kaca mobil rusak dan ban mobil operasional pecah. Wiper tidak bisa dipakai lagi, sedangkan ban pecah. Maka PT ABC melakukan penggantian terhadap komponen yang sudah tidak bisa berfungsi. Dari nota pembelian tertera harga bannya itu 1.475.000, sedangkan harga wiper kaca 70.000. Maka jurnalnya untuk yang nilainya besar itu bisa dimasukkan ke dalam akun akumulasi penyusutan mobil atau akun mobil. Jadi dua alternatif. Yang pertama bisa mengurangi akumulasi penyusutan mobil, jadi akumulasinya berkurang, atau dengan menambah harga perolehan mobil dengan memasukkan akun mobil. Kemudian yang sifatnya kecil atau nilainya jumlahnya 70.000 itu bisa dijadikan sebagai nilai perawatan atau pemeliharaan. Kasnya dikredit 1.545.000 rupiah. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah pengangkatan kapasitas. Nah, perusahaan yang sedang berkembang biasanya jumlah produksinya juga meningkat. Jika terjadi upgrading terhadap aktivitas tetap, hal ini akan menimbulkan pengeluaran yang cukup bernilai material bagi perusahaan. Contoh kasusnya itu adalah PT Biang Lala yang bergerak dalam usaha pakan ternak. Akhir-akhir tahun ini mengalami permintaan pesanan, omset terus bertambah. Untuk itu PT Biang Lala memutuskan menambah kapasitas mesin boiler yang dimiliki saat ini. Pemanas boiler ini menggunakan bahan bakar kayu dan ingin dirubah menjadi bahan bakar batu bara agar kinerja boiler meningkat. Dalam peningkatan kapasitas tersebut, PT Biang Lala mengeluarkan rincian sebagai berikut. Pembelian besi 17 juta, biaya pasang 7 juta, penadahan batu bara 6 juta, biaya lain-lain 2 juta. Maka nilai tersebut bisa dimasukkan ke dalam mesin. Ya, dengan jumlah keseluruhan 32 juta. Walaupun di situ tertera ada biaya pemasangan, penadah batu bara, biaya lain-lain. Nah, itu semua komponen bisa dijadikan atau menambah harga perolehan mesin. Total keseluruhannya adalah 32 juta. Itu di debit mesin, kemudian di kreditnya adalah kas 32 juta. Berikutnya adalah mesin, turun mesin, overhaul. Turun mesin akan dialami oleh aset tetap, tipe mesin atau aktivitasnya menggunakan mesin. Contohnya, ban mobil. Mobil, mesin produksi, mobil atau kendaraan lainnya, dan peralatan yang berhubungan dengan produksi. Aktiva mengalami turun mesin jika membuat suatu aset berfungsi dengan baik, diperlukan untuk pembongkaran hampir menyeluruh pada komponen utama dari aktiva tetap tersebut, lalu dilakukan pemasangan kembali. Pada saat aktiva dalam proses turun mesin, terjadi juga proses penggantian komponen, pemeliharaan, juga perbaikan pada saat mesin tersebut
pada saat mesin tersebut mengalami kerusakan. Kemudian, aktivitas overhaul umumnya terjadi pada saat mesin menurun outputnya secara signifikan karena penggunaan yang terlalu sering. Tindakan overhaul akan memperpanjang usia ekonomis mesin tersebut. Contoh kasusnya nih, PT ABC melakukan turun mesin pada salah satu mesin produksinya. Mesin yang dibeli 9 tahun lalu diperoleh dengan harga 50 juta. Saat itu mesin tersebut diestimasi memiliki waktu atau usia penggunaan 10 tahun dengan metode garis lurus. Setelah dilakukan turun mesin tersebut diperkirakan akan mampu bekerja atau memperpanjang usia penggunaannya menjadi nambah 5 tahun ke depan. Perusahaan menghabiskan dana 8 juta untuk turun mesin, maka jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan pada kas dengan nilai 8 juta. Nih, jurnal di atas untuk mengkapitalisasi pengeluaran atas turun mesin sebesar 8 juta. Masalah berikutnya, berapa akumulasi penyusutan setelah turun mesin? Berapa nilai buku mesin setelah turun mesin, berapa biaya penyusutan yang akan dibebankan pada tahun ke-9, kemudian berapa nilai buku pada tahun ke-9 nanti. Nah, sebelum turun mesin, harga perolehannya itu 50 juta, kemudian umur ekonomisnya 10 tahun, biaya penyusutan per tahun 5 juta. Karena ini metode garis lurus ya. Akumulasi tahun ke-9 itu totalnya 45 juta. Dari mana? Yaitu dari 5 juta dikali 9 tahun. Jadi total keseluruhannya adalah 45 juta. Kemudian nilai tutup buku tahun ke-9 yaitu 5 juta. Dari mana ini nilainya? Yaitu dari 50 juta dikurangi 45 juta, hasilnya 5 juta. Nah, ini saat sebelum turun mesin. Setelah dilakukan perbaikan atau setelah turun mesin, maka berikutnya akumulasi penyusutan tahun ke-9 yang tadinya 45 juta karena dilakukan turun mesin nilainya 8 juta, maka berkurang menjadi 37 juta. Kemudian nilai buku tahun ke-9 itu menjadi yang tadinya 5 juta ditambah 8 juta, jadi bertambah nilai bukunya 13 juta. Kemudian usia ekonomisnya 5 tahun, nambah 5 tahun. Penyusutan tahun ke-10 terbaru yaitu 13 juta, dibagi 5 tahun yaitu 2.600.000. Akumulasi penyusutan tahun ke-10 2.600.000, maka nilai buku untuk tahun ke-10 yaitu 10.400.000. Nih, setelah pengeluaran atas turun mesin dikapitalisasikan sebesar 8 juta dengan cara mendebet rekening akumulasi penyusutan 8 juta. Jadi karena nilainya besar dan ini menambah usia penggunaan, maka bisa langsung dicatat ke dalam akun atau rekening akumulasi penyusutan dengan nilai 8 juta. Nah, ini penjelasannya ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk perhitungan turun mesin. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di atas. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan jika nilainya terlalu kecil, kemudian tingkat keseringannya, maka biaya tersebut sebaiknya dijadikan sebagai biaya pemeliharaan. Apabila terlalu materialistis, kemudian terlalu lama manfaat atau usia penggunanya, maka bisa dijadikan sebagai kapitalis atau dengan menggunakan akun aktiva atau menggunakan akun akumulasi penyusutan. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini ada latihan-latihannya, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.